Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada waktu itu bersabdalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah pikulan yang kuletakkan atas bahumu, dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil di sini kita bisa melihat bahwa katanya itu semuanya disembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi dinyatakan kepada orang kecil. Ibu, Bapak, saudara terkasih, di sana mau diungkapkan yang penting kalau orang pandai kan seringkali menggunakan otak, berarti otak berhubungan dengan pengetahuan. Dan di sana relasi dengan Tuhan bukan pertama-tama berdasarkan pengetahuan, tetapi berdasarkan kedekatan relasi. Kedekatan relasi inilah yang membuat orang itu bisa akrab intim dengan Tuhan. Hati kudus Yesus juga menunjukkan hal seperti itu. Dia menunjukkan ini. Walaupun disebut dengan hati, tapi yang ditunjuk adalah jantung Tuhan. Karena kalau hati dalam bahasa kedokteran katanya hepar. Tapi kalau dikatakan hepar Yesus kan tidak romantis. Tapi yang ditunjuk adalah cordis Yesus, kor jantung. Tapi bahasa Indonesianya kan hati Yesus. Memang romantis dalam bahasa Indonesia. Kalau disebut duhai jantungku itu kan pahit gitu ya. Tapi kalau duhai hatiku itu kan berarti memperlihatkan aspek itu. Keromantikan, romantis ini untuk memperlihatkan apa? Aspek relasi, kedekatan. Kedekatan dengan Tuhan sendiri. Nah, Tuhan menunjukkan hatinya, ini menunjukkan apa? Dia membuka seluruh hidupnya untuk kita. Kenapa? Kita bisa mengambil satu istilahnya fungsi jantung aja, yang ditunjukkan jantung, cordis Yesus. Fungsi jantung itu untuk apa? Memompa darah sampai kemana? Ke seluruh tubuh. Yang tidak dialiri oleh saluran darah itu bisa dipotong. Misalnya kuku, rambut, segala macam. Tapi semuanya yang ada saluran darahnya kalau dipotong atau kepotong sakitnya minta ampun. Nah, di situ kita bisa melihat Tuhan dengan menunjukkan hatinya, kordisnya ini, itu mengundang kita memasuki seluruh kehidupannya. Di mana dipompa ke seluruh hidup Tuhan. Berarti tanda bahwa ini adalah undangan bagi diri kita untuk memasuki misteri Tuhan. Kalau memasuki misteri Tuhan berarti kita mau digiring oleh Tuhan memasuki seluruh kehidupannya, misterinya. Sehingga kita bisa merasakan dan mengalami kasih-Nya. Dan ini menunjukkan bahwa kita bukan orang lain lagi, tapi kita adalah bagian dari hidup Tuhan. Kenapa? Karena begini Ibu Bapak, kalau Anda bisa memperhatikan, kalau Anda menerima tamu, sejauh mana relasi Anda dekatnya dengan tamu itu
Anda juga bisa mempersilahkan sejauh mana Anda memperbolehkan tamu itu memasuki ruangan-ruangan dalam rumah Anda. Kalau tamu itu hanya sekedar kenalan, ketemunya di pinggir pagar. Tapi kalau itu sudah mulai menjadi tamu yang agak serius, mungkin sampai ruang tamu. Tapi kalau orang itu dekat banget, bisa memasuki sampai ruang tengah, ruang keluarga. Tapi kalau orang itu adalah bagian dari hidup Anda sendiri, bisa memasuki kamar Anda. Berarti kedekatan itu bisa memperlihatkan orang itu boleh memasuki sampai bagian mana dalam rumah Anda. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mempersilahkan kita memasuki seluruh kehidupannya, berarti kita adalah bagian hidup dari Tuhan itu sendiri. Kalau bagian dari hidup Tuhan itu sendiri, maka kita harus memanfaatkan dan mensyukuri itu semua, sehingga kita bisa merasakan kasih yang luar biasa. Dan kalau Tuhan sudah mempersilahkan kita memasuki seluruh kehidupan kita, nanti kalau kita mati, kita disuruh masuk kemana? Kan ke rumahnya juga. Kalau ditanya, kita masuki ruangan yang mana? Seluruh dari apa yang dimiliki oleh Tuhan sudah diberikan kepada kita, karena kita sudah diundang untuk memasuki seluruh misteri kehidupan Tuhan Yesus. Maka kita bisa melihat bahwa hari raya ini adalah hari raya syukur kita kepada Tuhan. Kita bukan lagi orang asing, tetapi kita adalah bagian hidup yang sungguh diperhatikan oleh Tuhan. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, maka tidak lagi disembunyikan bagi orang yang kecil, artinya orang yang memang manut kepada Tuhan. Kita nggak perlu mikir panjang, tapi masrahke kehidupan untuk penyelenggaraan hidup kita hanya melulu pada Tuhan. Ini kan yang sebetulnya kita rayakan hari ini. Maka karena hati Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa, maka Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu. Ini kan berarti Tuhan berperan menggunakan hati, bukan pikiran. Kalau pikiran kan piye yo carane nulung gitu ya. Tapi kalau hati, Tuhan langsung mau untuk ikut merengkuh hidup kita. Kalau kita memang hadir datang di hadapannya. Maka ibu bapak, mari kita bersama-sama dalam hidup ini, kita mencoba untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita bisa merasakan dan mengalami kasih-Nya, sehingga kita bisa mensyukuri lebih dalam lagi bahwa kita ini adalah saudara, kita ini adalah bagian dari hidup Tuhan. Kita ini bukanlah orang asing yang disia-siakan oleh Tuhan. Maka mari kita hening sejenak dan kita bersyukur kepada Tuhan.